warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang peradaban Islam di dunia, terutama peradaban Islam di benua Asia. Sebelum kami membahas materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivin Olivia Eksa. Saya Ratih Luna Eriska. Dan saya Novia Nursafitri. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah, budaya, dan kontribusi besar Islam di kawasan ini, serta tantangan yang dihadapi saat ini. Penyebaran awal Islam. Islam muncul di Arab pada abad ke-7 Masehi, diawali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, para sahabatnya melakukan dakwah ke berbagai wilayah. Penyebaran cepat Islam ke Persia, Asia Tengah, dan India terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi sosial. Perdagangan Muslim memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran ini, membawa tidak hanya barang dagangan tetapi juga nilai-nilai yang budaya baru. Contoh menarik adalah di Persia, di mana Islam berinteraksi dengan tradisi Zoroastrianisme, menciptakan dialog antara dua budaya yang berbeda. Pengaruh di Persia dan Asia Tengah. Setelah menaklukkan Persia, Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Peradaban Islam di Persia menghasilkan karya-karya sastra dan seni yang mendalam seperti puisi Rumi dan Hafiz yang menggambarkan perjalanan spiritual. Selain sastra, ada juga kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam matematika dan kedokteran. Arsitektur juga berkembang pesat, dengan masjid-masjid megah dan bangunan yang menjadi simbol kekuasaan dan keindahan. Kesulitan di Asia Selatan. Di Asia Selatan, Islam mulai masuk melalui perdagangan dan penjajahan. Kesultanan Delhi yang muncul pada abad ke-13 menandai awal pengaruh politik Islam yang besar di kawasan ini. Kekaisaran Mughal, terutama di bawah Akbar, dikenal karena kebijakan toleransi beragama dan kemajuan seni. Akbar menciptakan lingkungan di mana berbagai agama dapat hidup berdampingan, yang terlihat dari arsitektur dan seni yang kaya. Taj Mahal sebagai simbol cinta dan keindahan merupakan contoh nyata dari kontribusi arsitektur Mughal. Selain itu, kesenian miniatur Mughal menggabungkan elemen lokal dengan gaya artistik Persia dan Eropa. Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari India dan Timur Tengah. Proses ini sering melibatkan akulturasi yang kaya antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di Indonesia, penerimaan Islam terjadi melalui interaksi yang damai, menghasilkan praktik keagamaan yang unik. Misalnya, banyak festival lokal yang diadaptasi ke dalam konteks Islam. Indonesia kini menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan masjid-masjid di sana mencerminkan berbagai gaya arsitektur tradisional hingga modern. Sumbangan ilmiah dan budaya. Peradaban Islam di Asia dikenal karena kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Universitas seperti Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia. Ilmuwan Muslim telah memberikan banyak penemuan penting dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Misalnya, Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar dan karyanya menjadi dasar bagi matematika modern. Karya-karya ilmiah ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, terutama selama Renaissance. Tantangan dan dinamika
temporer. Saat ini, peradaban Islam di Asia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ekstremisme, konflik, dan dampak globalisasi yang mengancam identitas budaya lokal. Salah satu contoh konflik peradaban Islam di Asia saat ini adalah ketegangan di Myanmar antara pemerintah dan minoritas Muslim Rohingya. Konflik ini melibatkan diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap komunitas Rohingya, yang mengakibatkan krisis pengungsi besar-besaran. Ketegangan ini dipicu oleh faktor etnis, agama, dan politik, serta telah menarik perhatian internasional. Namun, banyak negara seperti Indonesia dan Malaysia berusaha untuk mempromosikan Islam yang moderat dan inklusif. Mereka mengadakan dialog antar agama dan inisiatif pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa banyak komunitas Muslim di Asia berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan kerukunan. Mempelajari masuknya peradaban Islam ke Asia mengungkapkan proses yang kompleks dan beragam. Salah satu utama penyebaran Islam adalah melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab dan India membawa ajaran Islam ke wilayah Asia seperti Persia, Asia Tengah, dan Kepulauan Indonesia melalui jalur sutra. Interaksi antara pedagang dan masyarakat lokal tidak hanya meliputi pertukaran barang, tetapi juga ide dan nilai-nilai yang memudahkan masyarakat mengenal dan mengadopsi ajaran Islam. Akulturasi budaya juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Ajaran Islam seringkali beradaptasi dengan tradisi lokal, sehingga menciptakan praktik keagamaan yang unik di berbagai daerah. Di Indonesia, misalnya, tradisi lokal diintegrasikan dengan ajaran Islam, menghasilkan bentuk ibadah yang khas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak diterima secara kaku, melainkan beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya setempat, menciptakan identitas Islam yang beragam di setiap wilayah. Peran ulama dalam penyebaran Islam sangat signifikan. Mereka mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, berfungsi sebagai pengajar dan pemandu spiritual. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, ulama membantu masyarakat memahami dan mempraktikkan agama ini dengan cara yang relevan bagi konteks lokal. Mereka menjadi jembatan antara ajaran Islam dan masyarakat yang penting dalam proses Islamisasi. Selain itu, pembentukan kesultanan-kesultanan Islam di berbagai wilayah juga memperkuat penyebaran agama. Kesultanan seperti Demak di Indonesia dan Mughal di India tidak hanya menjadi entitas politik, tetapi juga pusat kebudayaan Islam. Melalui kebijakan dan dukungan, kesultanan ini mempromosikan ajaran Islam, menjadikan bagian integral dari struktur sosial dan pemerintah. Akhirnya, penerimaan Islam di Asia menunjukkan keberagaman praktik keagamaan yang mencerminkan tradisi lokal. Setiap daerah mengembangkan cara-cara unik dalam menjalankan ajaran Islam, menciptakan keberagaman yang kaya dalam praktik ibadah dan ritual. Dengan memahami perjalanan masuknya peradaban Islam ke Asia, kita dapat menghargai kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta menjadikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Asia hingga saat ini.